Polisi mengungkap motif pembunuhan anak petinggi partai politik yang ditemukan tewas di kediamannya 16 Desember 2025 lalu. Pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian rumah mewah yang terlilit kebutuhan ekonomi. AH pria berusia 31 tahun merupakan pelaku pembunuhan berencana terhadap Muhammad Excel Harman Miller, anak petinggi partai politik PKS yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera, Kota Cilegon, Banten pada 16 Desember 2025 lalu. AH ditangkap saat petugas kepolisian menerima laporan pencurian di rumah mantan anggota DPRD yang berada di Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari 2026. Dirkrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan motif pelaku adalah faktor ekonomi karena pelaku terlilit utang mengalami kerugian saham kripto. Pelaku adalah pemain saham kripto yang merupakan pegawai operator produksi di salah satu PT CA. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya bersangkutan main saham kripto. Kenapa pelaku sampai membunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara menekan kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sejumlah barang bukti diamankan dari tangan pelaku, diantaranya 2 bilah pisau, 1 unit sepeda motor, perhiasan, 1 buah pistol mainan, dan kursi dorong. Pelaku pencurian sekaligus pembunuhan anak petinggi partai politik di Cilegon, Banten ini terungkap saat pelaku melancarkan aksinya di TKP kedua. Saat pelaku dan barang bukti diamankan, polisi menemukan bercak darah di pisau pelaku. Pemeriksaan tes DNA pun dilakukan terhadap sampel darah di pisau pelaku. Hasil tes DNA diketahui cocok dengan darah korban Muhammad Excel. Sebelumnya dikabarkan Muhammad Excel Harman Miller, anak dari Maman Suherman, politisi Partai Keadilan Sejahtera, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi penuh luka parah di kediamannya. Pihak kepolisian pun kemudian melakukan penyelidikan intensif atas peristiwa tragis ini. Kini pelaku sudah ditangkap dan terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, pembunuhan terhadap anak politisi PKS terbilang sadis dengan luka tusuk yang cukup banyak. Berdasarkan penyidikan polisi, motifnya adalah perampokan rumah mewah. Namun bagaimana kemudian kacamata kriminologi mengaitkan benang merah peristiwa berdarah? Sudah bergabung bersama kami pemirsa kriminolog Reza Indragiri. Selamat malam Bang Reza. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, Bang Reza, ini kan motifnya menurut pihak kepolisian ini adalah perampokan. Namun mengingat adanya luka yang cukup banyak di tubuh korban ini, bagaimana kemudian analisa dari Bang Reza yang memungkinkan motifnya ini sebenarnya lebih dari sekedar merampok, Bang? Perampokan itu bukan motif, perampokan itu adalah tindak pidana, perilaku jahatnya. Motif berarti latar belakang yang menyebabkan sampai seseorang melakukan kejahatan, melakukan perampokan. Kalau saya simak kronologi yang disampaikan oleh pihak Polda Banten, saya tidak begitu sepakat kalau disebut-sebut bahwa pembunuhan itu dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Kalau narasinya bahwa pelaku melakukan pencurian, maka masuk akal. Pencurian adalah kejahatan dilatar belakangi oleh motif instrumental, dalam hal ini adalah motif ekonomi, yaitu mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan, dari aksi pencurian yang dilakukan. Sementara pembunuhannya, sekali lagi mengacu pada kronologi peristiwa versi Polri, versi Polda, bahwa anak korban tersebut melakukan perlawanan sampai kemudian sang pelaku melakukan serangan balik terhadap bocah umur 9 tahun itu dengan luka yang sedemikian parah. Nah, dengan situasi sedemikian rupa, maka kita tidak bicara tentang motif instrumental atau motif ekonomi yang melatar belakangi pembunuhan. Pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pelaku yang kehilangan kendali diri, emosinya tidak lagi bisa dia kontrol, sehingga
Dia hanya bisa meluapkan agresivitasnya, menampilkan perilaku agresifnya sebagai bentuk serangan balik terhadap pihak yang sudah melakukan serangan terhadapnya. Nah, itu bukan motif ekonomi, itu bukan motif instrumental. Boleh jadi itu justru merupakan bentuk motif emosional. Motif emosional, tapi apakah pelaku ini menurut Anda berdasarkan dengan apa yang ia rasakan, artinya berdiri sendiri begitu ya, atau ada pihak lain Bang Reza sebenarnya yang mungkin barangkali mengarahkan sehingga terjadinya pembunuhan kemarin? Dengan kata lain, apakah ini kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tunggal ataukah pelaku berkelompok begitu ya? Pertanyaan itu masuk akal kalau kemudian saya mengkonstruksikan situasinya begini. Saya pada dasarnya memberikan apresiasi, nilai positif bagi Polda Banten yang berhasil meringkus pelaku pencurian. Tapi kalau dikatakan bahwa pelaku pencurian itu ternyata adalah juga pelaku pembunuhan, terus terang saya hingga detik ini masih mempertanyakan hal itu. Kenapa? Kita coba runut ke belakang ya. Pada pertengahan Januari, pihak kepolisian menginformasikan bahwa sudah terjadi pembunuhan terhadap seorang bocah umur 9 tahun di rumah mewah. Pelaku tidak melakukan pencurian karena kata polisi tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah mewah tersebut. Selesai. Berlanjut 2 pekan kemudian, polisi menginformasikan bahwa ada aksi pencurian di rumah mantan anggota DPRD. Disebut pelaku pencurian karena yang bersangkutan OTT, operasi tangkap tangan ketangkap basah, sedang melakukan pencurian, mengambil barang yang bukan merupakan hak miliknya. Kemudian polisi juga mengatakan beberapa waktu setelah penangkapan itu ternyata pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan di rumah sebelumnya. Kapolda Banten lantas melengkapi informasi dengan menyampaikan bahwa pelaku pencurian tersebut adalah pelaku kambuhan, spesialis pencurian rumah kosong. Pertanyaan saya, kalau memang pelaku pencurian itu disebut juga merupakan pelaku pembunuhan, dan pelaku pencurian itu disebut sebagai spesialis pencurian rumah kosong, pertanyaannya adalah, mengapa ketika dia melakukan pembunuhan di rumah mewah, dia tidak melakukan pencurian, dia tidak mengambil barang berharga apapun? Atas dasar itu, saya bertanya-tanya, apakah pelaku pencurian itu sungguh-sungguh juga merupakan pelaku pembunuhan? Atau adakah kemungkinan ini pelakunya lebih dari satu, sehingga harus disisir siapa yang mengotaki, siapa yang mengeksekusi, siapa yang memberikan atau membangun exit strategi, dan seterusnya. Kalaupun Bang Reza, ada pihak lain yang terlibat begitu ya, dari konstruksi kejadian ini Anda melihat mengarah kemana Bang? Saya juga mempertanyakan hal ini, bahwa pihak Polda Banten menyebut pelaku pembunuhan itu melakukan serangan membabi buta, kurang lebih seperti itu, kepada anak, dikarenakan anak sudah melakukan serangan frontal terlebih dahulu. Apakah seorang bocah umur 9 tahun melakukan serangan frontal yang sedemikian dahsyat sehingga seolah dia hanya bisa dilumpuhkan dengan tusukan membabi buta? Seolah pelaku merasa tidak cukup itu untuk melakukan serangan yang tanda petik sederhana untuk melumpuhkan seorang bocah 9 tahun. Ini barangkali harus ditelusuri secara lebih mendalam ya. Apakah memang begitu situasinya? Saya bayangkan bahwa cerita sedemikian rupa bertitik tolak dari keterangan yang disampaikan oleh si pelaku pembunuhan. Kalau memang dianggap bahwa pelaku pembunuhan itu adalah orang yang sama dengan yang melakukan pencurian. Catatan penting, pihak kepolisian itu paham bahwa proses penegakan hukum, termasuk persidangan nantinya, tidak mungkin hanya mengandalkan pada pengakuan, tapi mengandalkan pada pembuktian. Untuk bisa memenuhi kaidah pembuktian ini, dibutuhkan minimal 2 alat bukti. Jadi, untuk meyakinkan majelis hakim, ya untuk saat ini barangkali paling tidak meyakinkan seorang Reza tentang apakah memang pelaku pencurian ini juga merupakan pelaku pembunuhan, maka pihak kepolisian harus memiliki 2 kali 2 alat bukti, yaitu 2 alat bukti terkait pencurian dan 2 alat bukti terkait pembunuhan. Apa itu gerangan alat buktinya saya tidak tahu. Apakah pelaku yang sama beroperasi di 2 tempat pada waktu yang berbeda dengan motif yang berbeda?
Saya tidak tahu bagaimana sesungguhnya. Dengan kata lain, kebingungan saya ini sesungguhnya bertitik tolak dari rangkaian informasi yang disampaikan oleh pihak Polda Banten sendiri. Sekali lagi, saya memberikan nilai positif terkait dengan penangkapan pelaku pencuriannya. Tapi untuk menarik simpulan bahwa pelaku pencurian adalah juga orang yang sama dengan melakukan pembunuhan, saya pikir masih ada pekerjaan rumah terkait dengan pengumpulan alat-alat bukti di situ. Kita akan nantikan bagaimana kemudian ini hasil dari pendalaman pihak kepolisian ya Bang Reza. Terima kasih atas analisa Anda. Kita juga tentu harapkan barangkali juga analisa yang kita perbincangkan pada malam hari ini bisa menjadi satu rekomendasi dan juga titik terang lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat malam.